Assalamualaikum. Anak-anakku, untuk hari ini pelajaran ekonomi sudah siap semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Bu Yayu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berusaha hadir terus setiap pelajaran, menunjukkan kalau kalian suka dengan mapel ekonomi. Terima kasih ya. Ya, sebelumnya saya presensi dulu ya. Airil ya hadir ya. Alin, Reza Fitri ya. Terakhir Septiani ya. Alhamdulillah, semoga yang tidak masuk, yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Untuk pertemuan kali ini hubungannya dengan materi ketenaga kerjaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai pendapatan ya. Pendapatan nasional kemarin digunakan 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Apa saja? Yuk tunjuk jari. Ya, Absari, apa Nduk? Yaitu pendekatan nilai tambah atau produksi, pendekatan pengeluaran, dan yang lain pendekatan penerimaan. Iya, bagus sekali ya. Untuk 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional itu ada 3, yaitu mengenai faktor produksi yang pertama, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir pendekatan penerimaan. Ya, sebelum saya memulai materi ketenaga kerjaan, saya akan memberikan asesmen awal dulu. Asesmen awal di sini mohon kalian buka grup, dikerjakan tentang ketenaga kerjaan. Saya beri waktu cukup 3 menit ya. Ya, terima kasih sudah memberikan jawaban. Ya, sudah bagus sekali dari Novarisma ya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dia bertugas dalam bidang kesehatan ya. Yaitu ya hubungannya dengan asesmen awal. Terima kasih, kebanyakan sudah banyak sekali wawasan kalian tentang tenaga kerja ya. Untuk itu, agar nanti dalam penyampaian ketenaga kerjaan ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, alangkah baiknya nanti kita bentuk kelompok ya. Nanti kalian menyampaikan ide, gagasan, wawasan kalian, pengalaman kalian tentang tenaga kerja yang selama ini Anda lihat di lingkungan sekitar kalian. Oh, ada yang sebagai kuli panggul, ada yang sebagai tenaga kerja di bidang pendidikan, oh dosen, ada yang guru, ada yang mengampu gurunya di SD, di SLTA, bahkan mungkin ya di PAUD. Nah, ya, itu nanti kalian bisa mengetahui secara jelas setelah Ibu nanti menyampaikan hubungannya dengan ketenaga kerjaan. Untuk itu nanti kita bentuk kelompok. Sebelum kalian bekerja, yuk semangatnya biar rasa semanang ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. 11.5 maju bersama, hebat semua, luar biasa. Ya, untuk memulai
materi ketenagakerjaan, mohon bergabung sesuai kelompoknya ya. Nanti berdasarkan dari asesmen awal di sini, sebagian besar sudah menunjukkan wawasan kalian tentang tenaga kerja. Untuk itu, mohon bergabung kelompoknya mulai dari Dita, Eva, Fiantoni, Azahra menempatkan sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan dibentuk mejanya, dirapatkan, membentuk lingkaran. Sudah ya? Terima kasih sudah membentuk kelompok dengan baik. Untuk selanjutnya ada 2 gambar di sini. Nah, coba ada yang tahu? Gambar yang pertama, yang sebelah kiri, menunjukkan sebagai tenaga kerja di bidang apa? Yuk, acungkan tangan. Oh, nggak usah malu, yuk. Yuk, nah, ya, Nova, Nabila, Nanda Febriana ya. Apa, Nduk? Di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ya, seorang dokter ya. Nah, di bidang kesehatan dia sebagai seorang dokter. Yang kedua, Yang kedua, yuk, gambar yang sebelah kanan. Ya, Absari. Di bidang industri. Berikutnya, apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Yuk, kelompok 1. Jenis-jenis tenaga kerja itu dibagi menurut sifatnya dan menurut kualitasnya. Iya, ada jenis tenaga kerja dilihat dari sifatnya, ada yang kualitasnya. Nah, kemudian apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Yo, peserta didik kalian saat ini, kalau dilihat dari usia kalian sudah memenuhi syarat sebagai angkatan kerja belum? Belum ya. Jadi peserta didik, tugas kalian saat ini menuntut ilmu biar menjadi orang sukses semua. Kalau melihat gambar yang tadi, mempunyai semangat untuk menjadi tenaga kerja ahli atau hanya tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih? Ya, pengen tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya, otomatis harus belajar dan menuntut ilmu ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Ya, hubungannya dengan materi ketenaga kerjaan, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas sehingga menghasilkan jumlah barang ataupun jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhannya ya. Dengan bekerja otomatis dia akan memperoleh suatu income. Itu ya. Jadi dengan mengetahui jenis-jenis tenaga kerja ya, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ya, mampu mendefinisikan, mampu menjelaskan ya, apa itu jenis tenaga kerja. Kemudian mampu membedakan, oh yang masuk angkatan kerja dan yang tidak masuk dalam bukan angkatan kerja. Kemudian yang terakhir, mampu mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, dari jenis tenaga kerja ada menurut sifatnya ya, kemudian menurut kualitasnya, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, secara
aplikatif ya, dan yang terakhir menurut hubungan dengan produk. Nah, menurut sifatnya, Cung, yuk yang tahu. Yuk kelompok 3, terima kasih, yuk. Apa itu tenaga kerja menurut sifatnya? Ya. Iya. Tenaga kerja jasmania, di mana dalam melakukan kerja dibutuhkan fisik yang bekerja. Contohnya apa? Yo, kelompok 2. Kelompok 2 sini ya. Ayo. Apa ndak contohnya? Fisik. Ada montir, sopir, ya itu fisik yang digunakan ya. Kemudian menurut rohaniah, dalam hal ini bekerja berdasarkan ide, gagasannya ya. Kemudian berdasarkan kemampuannya, keahliannya dalam bidang tertentu. Oh, ada konsultan ya, ada manajer. Nah, itu menurut sifatnya, mengandalkan otaknya, bukan ototnya ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang kedua menurut kualitasnya. Yo kelompok 5. Oh, dia Dina ya, Dina. Seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non formal. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara fisik. Iya, menurut kualitasnya ada terdidik, terlatih, tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yuk kelompok 4. Menurut pokok dalam perusahaan, fungsi pokok dalam perusahaan ada apa saja, Latifah? Iya, bagus ya, bahwa dalam pembagian jenis tenaga kerja menurut fungsi pokoknya dalam perusahaan ada yang pertama tadi bagian produksi. Yang kedua apa, Bintang? Ayo. Iya, tenaga kerja bagian pemasaran, mendistribusikan barang, bahwa barang tersebut tidak cukup dibuat tapi harus didistribusikan agar ada pendapatan ya, ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, didistribusikan dari produsen sampai ke konsumen. Kemudian bagian apa, jenis yang ketiga menurut fungsi pokok dalam perusahaan adalah bagian apa, Nabila? Nanda ya, maaf Nanda. Iya, tenaga kerja umum dan administrasi. Bahwa dalam kegiatan perusahaan administrasi
itu sangat penting sekali ya. Hubungannya dengan personalia, ya. Hubungannya dengan kepegawaian itu akan ditanggung atau menjadi tugas dari bagian umum dan administrasi. Yang terakhir, menurut hubungan dengan produk, yo kelompok 1. Nah, yo tidak nanda terus. Apa Nduk? Menurut hubungan dengan produk dibagi menjadi 2. 1. Tenaga kerja langsung. Yang terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. 2. Tenaga kerja tidak langsung yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Iya, di mana ada tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan biaya produksi. Ada 2 yang berikutnya adalah tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dengan biaya produksi. Nah, dari jenis tenaga kerja kalian sudah bisa mendeskripsikan, mendefinisikan, dan juga menjelaskan. Ada 4 ya. Kemudian yang berikutnya angkatan kerja. Nah, uyuan. Nah, semoga kalian nanti ketika harus bersaing harus bisa bersaing sehat ya. Mendapatkan posisi yang posisi yang menduduki jabatan yang memberikan kesejahteraan sesuai dengan pendidikan kalian. Amin ya rabbal alamin ya. Sukses buat kalian semua ya. Nah, dari angkatan kerja di sini banyak sekali memberikan suatu peluang atau kesempatan pada tenaga kerja. Nah, peluang dan kesempatan di sini bisa kalian capai atau kalian dapatkan atau tidak. Nah, itu sesuai dengan pendidikan ataukah kemampuan kalian bisa bersaing sehat ataukah tidak. Yuk, ketone rada sepaneng mlempem. Kita ulangi lagi yuk. Semangatnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. 11.5 maju bersama, hebat semua, luar biasa. Ya. Untuk materi angkatan kerja ini sebagai modal kalian bahwa tidak hanya melihat usia. Nah, persaingan sekarang semakin ketat, semakin berat, maka harus dipersiapkan dari sekarang. Tidak hanya teori yang kalian peroleh, tapi juga harus semangat yang kalian tanamkan. Nah, bahwa nanti saya ketika menjadi tenaga kerja harus menjadi tenaga kerja yang terdidik ataupun tenaga kerja yang terlatih, bukan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Dah, yuk bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian bahas soal-soal yang ada di Google Form tersebut ya. Saya beri waktu sampai 5 menit ya.
Ya, sudah terkirim di Google Form dari kelompok 2, 4, kemudian kelompok 5, kelompok 3, dan terakhir kelompok 1 ya. Dari hasil diskusi kalian, mohon nanti dipresentasikan ya. Maju ke depan, sampaikan jawaban kalian hubungannya dengan LKPD 1 ya, pemecahan masalahnya. Coba kelompok 5 dulu. Mohon maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Dan penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Iya. Tepuk tangan dulu dari presentasi kelompok 5 ya. Ya, mohon berdiri di situ dulu. Ya, kelompok sebagai audien kelompok 1, 2, 3 dan 4. Coba kalian berikan suatu masukan ataukah tambahan dari jawaban atau permasalahan yang di LKPD 1 itu. Untuk kelompok 5 memberikan jawaban bahwa yang nomor 1 karakteristik dari tenaga kerja menurut sifat dan kualitasnya. Yo, adakah tambahan? Perkenalkan, nama saya Nanda Febriana, perwakilan dari kelompok 1, ingin menambahkan jawaban dari nomor 2. Tadi kan Mbak Hapsari kan membicarakan tentang tenaga kerja terdidik. Nah, saya ingin menambahkan tenaga kerja terlatih. Menurut saya menurut kami memilih tenaga kerja terlatih karena lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan diri melalui latihan dan pengalaman kerja. Karena tenaga kerja terlatih tidak membutuhkan Ya, terima kasih untuk Mbak Nanda Febriana dari kelompok 1 ya. Itu dari presentasi kelompok 5 ya. Berikutnya kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Hasma Teresa Putri. Nama saya Mutia Anggreni. Di sini kami ingin mempresentasikan bagaimana kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu jelaskan karakteristik tenaga kerja menurut sifat dan kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja menurut sifatnya yaitu tenaga kerja jasmania yang artinya menggunakan fisik dalam kegiatan proses produksi. Contohnya yaitu buruh. Yang kedua, bila ada yang ingin menambahkan, tambah silakan. Yuk, dari kelompok 4 sudah mempresentasikan, kelompok 1 sudah memberikan tambahan dari presentasi kelompok 5. Yuk, kelompok 3 dan 2 ada yang menambahkan dari persoalan 1, 2, dan 3. Yang keras, nama jelas kabutkan. Nama saya adalah dari kelompok 2. Saya ingin menambahkan dalam kelompok itu penduduk yang masuk usia kerja, baik untuk bekerja belum bekerja. Yang kedua yaitu atau berusia mencari pekerjaan. Ya, dari tambahan kelompok 3 ya, bisa menambah wawasan kalian bahwa angkatan kerja itu selain usia dia juga belum masuk apa tadi Zara?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kali lagi dari kelompok 1. Ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan masalah ketenagakerjaan yang hubungannya dengan masalah pengangguran. Ya. Untuk itu sebagai lanjutannya ya nanti dilihat di grup Ibu share LKPD 2 ya sebagai latihan sampai mana kemampuan kalian menerima materi hari ini ya. Saya share dulu. Ya, bisa untuk pertemuan minggu depan paling tidak kalian sudah punya tambahan wawasan hubungan ketenagakerjaan. Nanti hubungan materi pengangguran kalian akan lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal buat masa depan kalian. Saya akhiri, terima kasih, semangat, yuk kita bentuk semangat energi lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. 11.5 maju bersama, hebat semua, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.